Pada penggunaan zaman sekarang, efedrin digunakan untuk mengobati gangguan saluran napas, seperti sesak napas, sesak di dada, mengi atau napas berbunyi, dan bersin-bersin akibat asma bronkial. Obat ini berperan sebagai bronkodilator yang berfungsi untuk memperlebar bronkus atau saluran udara agar lebih mudah bernapas. Efedrin juga memiliki aksi sebagai dekongestan yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyusutan pembuluh darah di saluran hidung. Kondisi vasokonstriksi ini akan mencegah cairan mengalir dari pembuluh darah ke saluran hidung, sehingga dapat meredakan hidung tersumbat. Selain itu juga, obat ini dapat bekerja dengan merelaksasi bronkiolus atau cabang bronkus serta meningkatkan detak jantung, kemampuan jantung berkontraksi, dan tekanan darah. Pada referensi buku yang saya baca, efedrin merupakan alkaloid yang dihasilkan oleh ephedra atau tanaman mahuang, yaitu tanaman mahuang ini berasal dari Cina, yang dimana obat ini banyak digunakan untuk mengurangi bronkospasma yang disebabkan oleh serangan asma. Obat ini telah digantikan selama beberapa tahun terakhir dengan bronkodilator yang lebih aman dan yang lebih efektif, seperti salbutamol dan terbutalin. Bentuk diastereoisomer efedrin yaitu pseudoefedrin banyak digunakan dalam campuran obat batuk sebagai dekongestan. Dan efedrin ini merupakan amin sekunder, dan karena pasangan elektron menyendiri pada nitrogen dapat bereaksi dengan ion H, dan obat ini bersifat basa di dalam larutan. Obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak terionkan di daerah yang bersifat asam seperti lambung. Ya, ketika obat yang bersifat basa lemah ini melalui lambung, maka dia akan banyak terionkan. Tetapi jika obat tersebut sampai di usus, maka dia akan kembali banyak pada dalam bentuk molekul dan akan lebih banyak diabsorpsi di daerah usus yang pH-nya 5,8 dan 7,4. Sumber yang saya gunakan berupa buku Kimia Medisinal edisi kedua yang sudah ber-ISBN. Sifat kimia asam dan basa, di mana sebagai contoh, ketika seseorang ini meminum obat tablet dengan zat aktifnya berupa efedrin, maka obat tersebut akan menuju ke lambung. Nah, di lambung ini terdapat asam klorida. Kelarutan obat di dalam air dapat ditingkatkan dengan membentuk garam dengan asam mineral seperti asam klorida. Nah, karena hal inilah akan menghasilkan efedrin hidroklorida. Seperti gambar, ada gambar struktur reaksi efedrin, di mana disebutkan sebelumnya efedrin ini merupakan amina sekunder karena pasangan elektron menyendiri pada nitrogen yang dapat bereaksi dengan ion H+. Obat ini bersifat basa di dalam larutan. Nah, nitrogen yang terdapat pada efedrin ini ketika ia membutuhkan H, dia akan menarik H dari asam klorida. Maka terbentuklah reaksi dengan nitrogen, ikatan H, dan Cl-. Begitu pula dengan reaksi bolak-baliknya. Jadi mekanisme dari efedrin, kerja efedrin itu di sini dikatakan dia akan berstimulasi pada kedua reseptor yaitu alfa dan beta. Nah, saya akan sedikit menjelaskan terkait hal itu. Nah, saya di sini menggunakan sumber dari buku Intisari Kimia Farmasi dengan ISBN di bawah ini. Oke, kemudian di buku dijelaskan bahwa dapat dilihat pada gambar,
gambar berikut. Nah, di sini dikatakan bahwa efedrin itu merupakan suatu agen aksi campuran adrenergik, di mana efedrin ini bekerja dengan kedua reseptor, yaitu reseptor alfa 1 dan reseptor beta 2. Nah, efedrin ini tidak hanya melepaskan noradrenalin yang disimpan dari ujung-ujung syaraf, tetapi juga secara langsung mengaktifkan kedua reseptor adrenergik, yaitu reseptor A dan reseptor B. Nah, dapat dilihat pada gambar. Di sini ditandai warna biru itu adalah noradrenalin. Nah, sedangkan yang berbentuk seperti ini itu disebut dengan adrenergic neuron atau saraf adrenergik. Nah, sedangkan efedrin itu merupakan lingkaran ini yang mengikat si noradrenalin ini yang akan dilepaskan keluar. Sehingga di sini dikatakan melalui aksinya di reseptor alfa, reseptor efedrin menghasilkan vasokonstriksi di membran mukosa. Nah, ini ketika dilepaskan si noradrenalin tadi, dia akan berikatan dengan reseptor alfa 1 di pembuluh darah, sehingga dia menghasilkan vasokonstriksi, dan juga dia pada reseptor beta 2, dia akan berikatan di bagian saluran pernafasan. Nah, dengan adanya ikatan ini, dia akan menghasilkan bronkodilasi. Nah, ketika itu terjadi, maka si efedrin ini akan menghasilkan kongesti saluran pernafasan. Dia akan melegakan saluran pernafasan pada beta 2, dan juga mampu merelaksasikan otot polos di bagian bronkiolus. Analisa kualitatif obat berdasarkan gugus fungsi morfin. Morfin itu didapat dari opium, yaitu getah gening dari tanaman Papaver somniferum. Si morfin ini dia tuh mempunyai sifat analgesik yang tinggi. Yang pertama, gugus fenolik OH itu dia tuh menyebabkan efek analgesik yang cukup tinggi. Di video dikatakan bahwa morfin didapatkan dari opium. Hal ini juga dijelaskan pada buku kumpulan kuliah farmakologi edisi 2 bahwa morfin diperoleh dari opium atau candu yang merupakan getah kering tanaman Papaver somniferum. Morfin ini merupakan prototype opioid. Efek farmakologi opioid dan antagonis opioid umumnya secara kualitatif sama dengan morfin, tetapi berbeda dalam potensinya. Morfin digunakan sebagai standar untuk efek analgesik obat lain. Struktur morfin terdiri atas gugus farmakofor, yaitu cincin aromatik, cincin peripedrin, atom M tersier yang bermuatan positif, dan atom C kuartener atau tidak mengikat atom H. Bila modifikasi dilakukan pada gugus farmakofor atau di dekatnya, akan menurunkan aktivitas senyawa karena hilangnya ikatan yang terlibat pada proses interaksi obat reseptor dan adanya faktor halangan ruang atau sterik. Pada proses interaksi obat reseptor, hal ini terlihat pada modifikasi struktur morfin yang dapat menurunkan aktivitas analgesik narkotik, yaitu eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8, substitusi pada cincin aromatik, pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5, pembukaan cincin piperidin dan demetilasi pada C17. Diamorphine is produced from morphine in an esterification reaction in which both hydroxyl groups are converted into ester groups. So in this reaction, morphine is reacted with ethanoic acid to produce diamorphine and water. As you can see, the two hydroxyl groups in morphine are replaced by two ester groups. This has the effect of making diamorphine a less polar molecule and more lipid soluble. Because of its higher lipid solubility, diamorphine is able to cross the blood-brain barrier more rapidly and in higher concentrations than morphine. As a result, it is much more potent than morphine, but its effects do not last as long. Saya mengambil sumber dari buku yang adalah ber-ISBN dengan judul Kimia Medisinal 1 edisi 2. Modifikasi struktur morfin berikut yang dapat meningkatkan aktivitas analgesik narkotik, yaitu eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen, pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dan hidrogenasi ikatan rangkap C7, C8.
Sebagai contohnya yaitu modifikasi gugus fungsi morfin yang menghasilkan diasetilmorfin atau heroin, yaitu melalui proses esterifikasi. Bisa dilihat pada tabel, di mana gugus hidroksil alkohol mengalami perubahan gugus fungsi dari OH menjadi 2 rangkap O yang merupakan gugus ester. Sehingga dari modifikasi tersebut dihasilkan heroin yang memiliki aktivitas analgesik 250. Artinya, hasil dari modifikasi ini mengalami peningkatan dari aktivitas sebelumnya. Hal ini terjadi karena proses esterifikasi tersebut menjadikan heroin menjadi molekul yang kurang polar dan lebih mudah larut dalam lipid, sehingga konsentrasinya jauh lebih kuat daripada morfin, tetapi efeknya tidak bertahan lama. Hal ini sudah dijelaskan dalam video. Jadi opium itu mengandung tidak kurang dari 25 alkaloida yang antara lain morfin, kodein, noskapin, papaverin, tebain, dan narsein. Jadi si morfin ini dia tuh mempunyai sifat analgesik yang tinggi, tetapi dia tuh punya efek samping, yaitu menimbulkan euforia sehingga penggunaannya dibatasi dan distribusinya itu diatur oleh pemerintah dan tidak boleh sembarang orang menggunakannya. Nah, si morfin ini dia tuh termasuk analgetik narkotika. Dia tuh jadi menurunkan sifat rasa sakit analgesik, tetapi dia itu bukan ke yang dituju gitu, misalnya sakit tangan, bukan, tapi dia tuh langsung menuju ke saraf pusat. Saya mengambil sumber dari PubMed yang menyatakan bahwa cara kerja morfin yaitu terjadi di SSP yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan analgesia yang kuat dan efek sampingnya bisa berupa euforia, sedasi, disregulasi, endokrin, miosis, aktivitas antitusif, atau depresi pernapasan. Selain itu, dapat menyebabkan kejang otot dan pelepasan histamin di sistem saraf tepi. Analgesia opioid berhubungan kuat dengan aktivitas reseptor opioid mikro yang terletak di sistem saraf pusat. Reseptor ini terlokalisasi di daerah subkortikal otak seperti talamus dan sumsum tulang belakang. Analgesik opioid menstimulasi reseptor mikroopioid yang terletak pada interneuron GABAergik di RVM, sehingga menurunkan pelepasan GABA. Secara fisiologis, GABA dengan bekerja pada reseptor GABA-A menekan sel off di RVM yang kemudian meningkatkan potensial aksi. Ketika tingkat GABA berkurang, penghambatan tonic cell off dihilangkan, yaitu disinhibisi, dan sinyal cell off menekan persepsi nyeri di sumsum tulang belakang atau regulasi nyeri menurun. Next, we look at the synthesis of codeine. Codeine is produced from morphine in a methylation reaction. In the reaction, an OH or hydroxyl group is converted into a methoxy group. Here we can see the methylation reaction of morphine to produce codeine. Dari video ini dijelaskan bahwa terjadi modifikasi gugus fungsi pada morfin menjadi kodein. Nah, hal ini didukung dengan sumber jurnal PubMed yang mengatakan bahwa kodein adalah alkaloid yang dibuat dari opium atau morfin melalui proses metilasi. Nah, melalui proses metilasi ini, gugus hidroksil fenol yaitu gugus OH akan diubah menjadi gugus metoksik yaitu OCH3. Perubahan gugus fungsi ini itu bisa membuat sifat analgesiknya itu meningkat atau juga menurun, tergantung pada kondisinya. This reaction makes codeine a less polar molecule than morphine and more able to cross the blood-brain barrier. Di video ini dijelaskan bahwa modifikasi gugus fungsi morfin menjadi kodein itu membuat kodein menjadi kurang polar, sehingga ia sulit untuk berinteraksi dengan reseptornya yaitu reseptor opioid. Nah, hal ini itu didukung dengan sumber buku kimia medisinal yang mengatakan bahwa modifikasi pada gugus farmakofor itu dapat menurunkan aktivitas analgesiknya karena hilangnya ikatan yang terlibat pada proses interaksi obat dengan reseptor.
However, this reaction also reduces the ability of codeine to bond at the opioid receptors, which makes codeine a weaker analgesic than morphine. Nah, hal ini juga didukung dari sumber jurnal yang mengatakan bahwa kodein itu dapat meningkatkan toleransi pada nyeri. Namun, rasa sakitnya itu masih terasa jelas bagi pasien. Artinya, aktivitas analgesik pada kodein ini lemah, tidak sekuat si morfin. Hal ini juga bisa dilihat dari tabel pada buku kimia medisinal yang menuliskan bahwa aktivitas analgesik pada kodein itu hanya bernilai 15, sangat kecil sekali. Akan tetapi, meskipun mengalami penurunan aktivitas analgesik kodein, justru menghasilkan aktivitas farmakologi tambahan, yaitu sebagai anti batuk. Jadi opium itu mengandung tidak kurang dari 25 alkaloida yang antara lain morfin, kodein, noscapin, papaverin, tebain, dan narsein. Si morfin ini dia tuh termasuk analgetik narkotika. Dia tuh jadi menurunkan sifat rasa sakit analgesik, tetapi dia itu bukan ke yang dituju gitu, misalnya sakit tangan, bukan, tapi dia tuh langsung menuju ke saraf pusat di otak. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan di PubMed, dikatakan bahwa kodein adalah obat pereda nyeri narkotika lemah dan penekan batuk yang mirip dengan morfin dan hidrokodon. Sejumlah kecil kodein itu dapat diubah menjadi morfin di dalam tubuh. Lalu, seperti hal yang dikatakan di video tadi, bahwa morfin dan kodein itu berikatan dengan reseptor di otak atau reseptor opioid yang penting untuk mentransmisikan sensasi nyeri ke seluruh tubuh dan otak. Kodein ini akan meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit, mengurangi ketidaknyamanan, namun rasa sakitnya masih terasa jelas bagi pasien. Lalu, selain mengurangi rasa sakit, kodein juga menyebabkan sedasi, kantuk, dan depresi pernapasan. Lalu kodein itu sering dikombinasikan dengan acetaminophen atau Tylenol atau aspirin untuk menghilangkan rasa sakit yang lebih efektif.